warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, kembali lagi di BBM, Bincang-Bincang Mansa. Perkenalkan, saya Aisyah Aulia Safitri dari OSIM Man 1 Kota Makassar. Pada podcast kali ini, kita kedatangan tamu yang spesial nih, yaitu Kak Najma dan Kak Fajar. Hai! Kak Najma pernah meraih juara 1 di Lomba Bahasa Jerman tingkat regional di Gebiar Bahasa Jerman dan IGBJI Kota Makassar. Dan Kak Fajar pernah meraih medali perak di ajang kompetisi sains siswa muslim Indonesia tingkat nasional. Nah, keren banget kan? Mungkin kalian bisa perkenalan diri dulu nih, dimulai dari Kak Najma. Halo, perkenalkan nama saya Najma Alia Kadir, bisa dipanggil Ajeng, dan saya salah satu siswi dari Man 1 Kota Makassar. Halo Kak Ajeng, selanjutnya perkenalan dari Kak Fajar. Halo, nama saya Muhammad Fajar Hidayat, biasa dipanggil Fajar. Saya salah satu siswa dari Man 1 Kota Makassar. Halo Kak Fajar. Oke Sobat Mansa, semua bintang tamu kita ini memiliki prestasi yang cemerlang. Dan di sini kami akan membahas tentang insecurity. Nah, Kak Najma, pernah gak sih kakak merasakan apa itu insecure? Dan menurut kakak, apa sih itu insecure? Pastinya pernah banget ngalamin insecurities, karena itu kan perasaan gak pede terhadap diri kita sendiri, yang dimana penyebabnya bisa jadi dari society. Jadi menurut kakak aja, insecure itu adalah perasaan tidak percaya diri yang diakibatkan karena society ya? Sebenarnya bukan cuma society, cuman dari pemikiran kita, mindset kita sendiri aja sih. Nah, sekarang Kak Fajar, kalau Kak Fajar lagi ngerasain insecure, gimana sih cara ngatasin insecure-nya? Tentunya untuk mengatasi insecure tersebut, kita harus tahu dulu apa yang menyebabkan kita insecure. Kemudian kita selesaikan masalah tersebut dengan mengetahui apa yang menjadi kelebihan dari diri kita dan memperbaiki kekurangan dari diri kita itu. Nah, itu guys tips-tips dari Kak Fajar. Nah, selanjutnya menurut Kak Najma, apa sih alasan dari remaja zaman sekarang mengalami insecure? Menurut aku sih, remaja zaman sekarang itu, atau Gen Z ya, bisa dibilang Gen Z, itu merasa insecure karena mereka melihat kelebihan dari orang lain gitu, nggak melihat dari kelebihan diri mereka sendiri. Itu aja sih. Terus menurut Kak Fajar, bagaimana sih cara menghadapi rasa insecure itu di zaman sekarang? Ya, seperti yang saya katakan tadi, untuk menghadapi insecure kita harus mengetahui dulu apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi penyebab kita merasa insecure. Kemudian kita harus senantiasa berpikir positif dan mencari apa sih keunggulan kita, kelebihan dan diri kita, sehingga kekurangan kita tidak terlalu terpikirkan dan tidak membuat kita insecure terlalu banyak. Nah guys, sekarang saya akan bertanya kepada kakak-kakak semua. Apa sih bedanya insecure dari cewek dan cowok itu? Dimulai dari Kak aja. Kalau perempuan itu mereka lebih kecantikan, mereka merasa nggak pede melihat cewek yang lebih cantik dari mereka gitu, dan mereka tuh terpaku kepada beauty standard yang ada, yang dimana sebenarnya nggak ada, karena cantik itu berbeda. Nah, kalau dari Kak Ajeng itu menurutnya insecure dari wanita itu soal kecantikan. Selanjutnya Kak Fajar, menurut Kak Fajar insecure cowok itu apa aja sih? Menurut saya insecure cowok juga ada sama aja dengan perempuan. Salah satunya mereka juga insecure mengenai stylish atau gaya mereka yang kadang tidak kesampaian untuk mengikuti tren. Adapun insecure lainnya itu mengenai kemampuan diri atau prestasi dan prospek masa depan, di mana seiring berjalannya waktu pasti para cowok akan memikirkan bagaimana prospek masa depannya, apakah akan cerah atau bagaimana. Oh, jadi kalau insecure dari cowok itu menurut Kak Fajar terpaku pada masa depan, seperti prospek kerja, gaya, dan fisik ya Kak Fajar? Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir saya akan bertanya, apakah perlu zaman sekarang kita mengalami insecure?
Sekarang pertanyaan terakhir, menurut kakak-kakak semua, apakah perlu di zaman sekarang kita mengalami insecure? Dimulai dari Kak Fajar. Tentunya insecure itu adalah sifat alami manusia dan hampir semua manusia mengalami insecure. Adapun insecure yang perlu kita terapkan dalam diri kita yaitu ketika kita melihat ada seseorang yang memiliki prestasi atau kemampuan lebih dari kita, kita harusnya insecure, tapi bukan insecure yang bersifat negatif, akan tetapi insecure yang bersifat positif, yaitu insecure yang bisa membangun kita, yang bisa memotivasi kita untuk setidaknya bisa sama atau lebih dari orang tersebut, sehingga kita tidak senantiasa stagnan atau tetap jalan di tempat. Nah, gitu guys, kalau dari Kak Fajar. Kalau dari Kak Aja gimana Kak? Betul yang dikatakan Kak Fajar ini, karena menurut aku itu insecure itu penting banget di hal positif ya, karena itu bisa membangun diri kita, bisa berkaca dari orang lain. Nah, itulah tadi beberapa pertanyaan kepada Kak Najma dan Kak Fajar tentang insecurity. Kita dapat menarik kesimpulan yang pertama, kita itu perlu merasakan insecure pada hal-hal yang positif seperti pembelajaran, masa depan, dan kemampuan diri. Nah, Sobat Mansa, kita telah sampai di penghujung acara hari ini. Sebelumnya, terima kasih kepada kakak-kakak sekalian yang telah menyempatkan waktunya. Sampai jumpa di video